kalau diskusi itu nggak ada pelanggaran hukum lah. Siapa bilang? Enggak lah. Ya makanya kita di sini ada SOP-nya, nggak boleh menyerang personal. Ya, tapi kan kita kemungkinan untuk apa namanya itu untuk kita jatuh kan ada. Ya kalau terjadi kerodit ya saya mute total supaya nggak ada lagi suara keluar. Kan kita nggak tahu misalnya kalian masuk room lain nggak mengawasi ini, jadi terucap aku misalnya hujatan itu bisa dipotong orang nanti dibuat. Jadi kalau aku live kan dari kalian undang-undang ITE itu aku ibaratnya terhindar. Karena aku menyiarkan, mendistribusikan dari kalian juga harus ikut. Okay. Tapi kalau langsung dari OBS, kan aku sendiri yang mendistribusikan. Ya udah, nggak apa-apa. Yang jelas kalau live tanpa edit, original. Ya, dari kalian langsung ku ambil. Oke. Silakan mulai dulu. Sambil menunggu Bang Juma. Lanjut. Ada Ustaz Tata sama Dr. Rusema. Lanjut. Menitnya dulu nih. Oke. Siapa dulu nih? Marudi dulu sama Ibu Uti. Lanjut. Nggak diwaktuin dulu ya. Belum diwaktuin ya. Nanti semuanya belum diwaktuin dua-duanya. Ayo silakan. Jion yang ngatur ya. Ya lanjut. Ya, siapa itu? Silakan, Bom Putih, mau dari Tata atau ya, saya duluan ya. Terima kasih. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman. Hari ini kami ingin mewartakan kasih Tuhan Yesus ya. Kita ingin mewartakan Tuhan bagaimana dan apa dan siapa Dia lewat dialog, lewat perdebatan dan lewat perbincangan kami hari ini ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan teman-teman sekalian. Adapun kalau kita berbicara tentang ketuhanan, satu hal yang perlu kita ketahui adalah Allah yang nyata itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih, itu dia satu hal yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat dan perlu menjadi patokan dalam kita mencari Tuhan. Ya, Allah yang benar adalah Allah itu kasih. Di luar itu bukan Allah yang kasih, bukan Allah ya. Karena Allah itu dia itu pencipta kita. Di dalam kekristenan Allah atau Tuhan kita itu ya, mereka Allah itu bagaikan seorang ayah ya, seorang ayah yang dengan anaknya, bagikan dengan bapa dengan anaknya. Seorang anak dia berhak untuk tinggal bersama bapaknya. Oleh sebab itu orang-orang Kristen kami mempunyai hak waris untuk tinggal kembali pulang ke rumah bapak gitu, ke rumah bapaknya. Seorang bapak dia mengasihi anaknya, jadi ketika anaknya jatuh masuk jurang atau mau mati itu dia akan menyerahkan nyawanya untuk menolong anaknya gitu kan. Seorang anak dia berhak tinggal bersama bapaknya. Jadi ada kemungkinan seorang anak dengan bapak mereka saling lihat-lihatan gitu, bisa melihat Allah yang benar itu seperti itu ya. Seorang anak dia mempunyai hak waris kerajaan Allah, seorang anak dia berhak untuk tinggal dengan bapaknya, seorang anak dia tidak perlu sampai setengah mati membela harkat diri bapaknya. Karena yang sebenarnya adalah seorang bapak itulah yang melindungi anaknya. Anaknya itu hanya dituntut untuk tinggal berbakti dan mengasihi dia, ya itu dia. Jadi orang Kristen kami tidak dituntut untuk membela Tuhan, karena Tuhan kami itulah Bapa kami, dialah pembela kami. Orang Kristen itu kalau dia jatuh dalam dosa, Tuhannya turun tangan langsung, Bapaknya turun tangan menyelamatkan dia. Jadi konsep Tuhan yang benar itu bagaikan pencipta dengan ciptaannya, bagaikan Bapa dengan anaknya. Dan seorang anak gitu ya, seorang anak itu dia dikasih oleh bapaknya, dia punya hubungan batin ya. Jadi ketika anaknya sakit, ketika anaknya menderita, bapaknya juga merasakan. Oleh sebab itu orang Kristen mempunyai Tuhan yang turut merasakan beban derita anak-anaknya gitu. Oleh sebab itu kami disebut anak-anaknya, anak-anak yang artinya yang anak ciptaannya. Ya, Bapa kami atau Tuhan kami itu disebut Bapa. Nah, inilah konsep Tuhan yang benar. Ya, karena Allah yang benar itu dia pencipta kita. Ya, haruslah kita yang menciptakan kita itu nanti akan berhadapan muka dengan muka. Haruslah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Haruslah dia mengasihi kita, bahkan dia menjadi pembela kita. Itulah Tuhan yang benar. Silakan Pak Rudi. Ibu Uti aja, selesaikan aja Bu, nggak apa-apa. Jadi Tuhan yang benar adalah kasih. Ya, lalu yang kedua yang saya tangkap di dalam Alkitab kita ya, Allah yang benar itu dia punya otoritas yang tinggi. Dialah pencipta alam semesta ini.
Tetapi di balik penciptaannya dia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Itu artinya ya memang inilah dia ya. Allah yang betul menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oleh sebab itu kami orang Kristen nggak bingung ketika Tuhan kami nyata kepada diri kami sama, bahkan menjadi sama seperti kami. Karena sudah dari awal sudah dikatakan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya gitu. Jadi orang Kristen itu melihat Bapaknya, orang Kristen itu mengalami kasih Bapaknya, orang Kristen itu ditolong oleh Bapaknya, orang Kristen itu punya hak untuk kembali ke sorga, tinggal bersama Bapaknya, orang Kristen itu dikasihi Bapaknya, itu dia. Ya, di luar itu bukan Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan yang beda dengan Tuhan saya. Gitu. Ya, karena inilah konsep ya, bukan inilah apa ya namanya hakikat ya, Allah pencipta dengan ciptaan ya, hakikat Bapa dengan anak. Oleh sebab itu kami ketika berdoa kami menyebut ya Bapa kami ya, lalu dia menyebut kami adalah anak-anaknya gitu. Ya itu dia seperti itu. Ya itulah Tuhan yang benar. Ya silakan. Silakan Pak Rudi kalau masih tambah. Masih ada waktu kah? Minyak aja tak kemana-mana. Ada waktu kah? Mana nih moderatornya? Oh ya, moderator. Tunggu, oke. Karena Mas Jion ini Tidur. Ya silakan. 3 menit masing-masing. Nah Pak Rudi. sabar dulu. Mana Santai aja dong? sih, nggak usah terlalu tegang. Waktunya belum. Kamu pakai waktu 5 menit juga nggak apa-apa. Santai aja. Waktu itu masih panjang kok. Standby. Iya, moderator harus standby lah. Ada gua Pak Rema, ada. Udah nggak usah pindah-pindah di sini aja, udah di sini aja. Oh itu Iya, kan timernya nggak usah berubah. Nggak pindah gua ada. Tuh gua juga ada kerjaan juga yang lain ini. Gua lagi ngedit. Wis, ngedit. Gak zamannya lagi ngedit. Ayo, lanjut. Ayo Pak Rudi. 3 Silakan. menit Pak Rudi. Pak Rudi. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya ditanya konsep ketuhanan itu sederhana saja, bahwa Tuhan kami Maha Kuasa. Dia bisa atau mampu menjadi apapun yang Dia ingini. Ingat ya, yang Dia ingini. Jadi kami itu memiliki Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik oleh umatnya, oleh apapun lah ya. Dia hanya bisa dibatasi oleh firman-Nya sendiri, ucapannya sendiri. Karena firman-Nya itu adalah kekal ya. Jadi kalau Tuhan yang kami sembah itu ya serba maha, nggak ada yang bisa menghalanginya. Dia suka-suka hatinya, mau jadi ini mau jadi itu, terserah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Silakan Wan Wes. Wan Wes, Tata. Oke, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, masalah ketuhanan dalam Islam itu karena Islam itu ajaran samawi dari langit. Ini kita ketahui ajaran samawi itu dia Tuhan itu tidak mau turun, ya, tapi memperkenalkan dirinya melalui utusan, melalui Musa gitu ya. Atau mau menyelamatkan Israel dari Fir'aun, maka Tuhan bukan turun sendiri, tapi melalui Musa. Nah, itulah ajaran samawi. Bukan bicara langsung, tapi melalui para nabi. Makanya, atau utusan. Makanya utusan itu adalah dalam, walaupun dalam Alkitab ya sama ya. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Nah, jadi kita tahu, kalau ajaran samawi, tahu Tuhan itu dari para nabi, di zamannya masing-masing. Nah, di dalam Islam, kalau ditanya, seperti apa Tuhan itu, Allah itu? Nah, maka dijelaskan di dalam surat Asy-Syura itu ayat 11, ya, laisa kamitslihi syai'un. Atau kalau ditanya berapa, ya ahad, qul huwallahu ahad gitu. Atau apakah bisa dilihat? Oh, semua para nabi mengatakan tidak. Kalau dalam Al-Qur'an Al-An'am ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Dan ini bukan hanya Nabi Muhammad saja yang menyampaikan. Semua Alkitab juga gitu ya, yang ajaran samawi. Misal saya baca dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 268 ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Juga Mazmur 86 10. Yesaya 40 18. Keluaran 9:14. Nah, sama ya, tidak ada yang serupa ya, tidak serupa dengan apapun.
Juga dalam Markus 12:29. Ya, Markus 12:32. Begitu juga ya, apa? Allah itu tidak serupa gitu loh. Terus Allah itu gaib, maksudnya tidak bisa dilihat. Ini ada dalam Keluaran 33:20 atau Yohanes 5:37. Terus tidak mau turun, makanya samawi. Ya, tidak mau turun. Ya, untuk datang ke manusia gitu ya. Ini ada di 2 Tawarikh 6:18 atau 1 Raja-Raja 8:27. Juga Allah itu dalam Alkitab bukan manusia ya, seperti Bilangan 23:19, Hosea 11:9, dan tidak mungkin pernah mati ya, tidak mungkin. Karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hidup. Ya, kalau dalam Alkitab 1 Timotius 1:17 atau 1 Timotius 6:16. Nah, beda dengan ajaran di luar samawi. Dewa-dewa itu harus turun menjelma jadi manusia. Sehingga nanti ini dijadikan Tuhan. Nanti kalau sudah mati atau sudah selesai, kembali lagi ke wujud aslinya. Ini ajaran dewa-dewa. Kalau ajaran para nabi yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, Tuhan itu tidak tampak, tidak kelihatan. Dia memperkenalkan dirinya melalui yang diutus. Tuhanku ini kamu tidak bisa melihatnya, mati manusia kalau melihatnya gitu. Oke, udah pas itu. Silakan. Nah, itu dong keren. Silakan One West. Ada One West. Ya. One West. One way. Nggak ada dia. Tunggu. Apa, Sion? Bentar. Ya udah Pak Dokter aja, Pak waktunya Dokter hilang. dulu. Mau tambah? Iya Pak Dokter, tambahin aja Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudara sekalian. Allah itu dalam konsep Islam adalah Esa. Esa dalam zat, Esa dalam sifat, Esa dalam af'al, perbuatan. Jadi satu dalam istilah tunggal artinya tidak tersusun dalam esensi-esensi yang berbeda. Esa dalam pandangan ahad itu adalah satu zat yang tidak tersusun oleh komponen-komponen beberapa elemen di dalamnya. Itu makna ahad dalam konsep Islam. Esa dalam zat. Yang kedua, Esa dalam sifat. Sifatnya itu ada 20 yang kita kenal sifat 20 dan nama 99. Sifatnya salah satu yang diterangkan oleh Catata itu laisa kamislihu syai'un. Tidak ada satu serupa. Jadi kalau ada serupa dengan makhluk, ya bukan Allah. Bukan Allah yang seperti yang saya pahami. Kedua, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah itu tidak membutuhkan oksigen, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan tidur, tidak membutuhkan ngantuk. Dan Allah itu maha suci. Maha suci artinya terbebas dari kelemahan. Kalau ada kelemahan, bukan maha suci. Definisi maha suci, terbebas dari kelemahan. Jadi kalau ada Tuhan, ada kelemahan, berarti bukan Tuhan. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kami sembah. Karena definisi maha suci adalah terbebas dari kelemahan. Kalau suci mungkin bebas dari dosa, tapi maha suci artinya terbebas dari kelemahan. Itulah Islam, Tuhannya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, silakan. Oke, baik. Silakan Buti. Ya, 3 menit buat saya waktunya, saya mau lihat. Tunggu. Give me the time, Ya. please. I want to see the time. Oke. So that you cannot cheat me. I want to see it. Little. Tuh kan, Oke, makanya Bu. jangan pergi-pergi. Nah, itu ya. Ya, jadi terima kasih Pak Tahta. Pak Tahta sepertinya kurang untuk menggambarkan Tuhannya sendiri. Pak Tahta hanya saya lihat tadi hanya ada dua nggak sampai 1 menit ya menggambarkan Tuhannya. Tuhan kami samawi, titik. Nah, gitu kan. Lalu Pak Tahta bilang seperti ini ya. Sebetulnya di dalam Alkitab juga ada ngambil ayat Alkitab untuk mendukung pendapatnya Pak
tahta. Tetapi maaf Pak, Yesaya 40 ayat 18 itu tidak seperti yang Bapak maksud. Yang dimaksudkan di situ adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Tidak ada yang seperti dia. Baca dulu di dalam Mazmur 86 ayat 10 itu juga tidak ada yang seperti dia. Yang mana? Yang penebus dan juru selamat, yang menebus, yang menyelamatkan, ya. Bahkan di dalam Yesaya 43, Allah kami itu selain daripada dia, setelah dia tidak ada Allah yang dibentuk, ya. Setelah dia tidak ada Allah yang lain. Yang mana? Yang penebus dan juru selamat, ya. Jangan diambil-ambil ayat orang untuk mendukung Anda punya masalah, ya, yang tidak bisa Anda jabarkan sendiri, ya. Di Markus 12 ayat 29, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu juga bukan perkataan Yesus, itu perkataan dari Nabi Musa. Jelas memang Tuhan kami itu adalah Tuhan yang Esa. Esanya di tempat kami memang tidak sama dengan Esa di tempat Anda. Tetapi kata Esa ini sudah ada ribuan tahun jauh sebelum Esa yang digadang-gadangkan di tempat Anda. Jadi yang dimaksud Esa di tempat sini, ya, di tempat oleh Musa itu adalah Esa yang dia gambarkan sendiri, ya. Allah yang roh, Allah yang roh, dan Allah dan firman-Nya, ya. Justru Nabi Musa lah yang menggambarkan itu semua, bahkan dia menubuatkan bahwa Elohim itu akan datang dalam bentuk seorang nabi, ya, di dalam Ulangan 18 ayat 16. Ya, lalu di situ juga di dalam raja-raja itu perkataan Raja Salomo, ya, apakah bumi ini tidak bisa muat, ya, itu ya perkataan itu, ya. Bahkan bumi ini tidak muat kalau Tuhan itu turun ke bumi. Tetapi jawabnya apa? Anda jangan potong-potong. Ayatnya yang benar adalah iya betul, dia akan turun ke bumi, bahkan menjejak-jejakkan kakinya di bumi. Baca ayat pasal 9-nya, baca 10-nya. 2 kali Elohim itu turun ke bumi menampakkan diri. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bahkan di dalam Kejadian 9 itu jelas dikatakan bahwa akan ada masanya di mana nanti Elohim akan punya darah. Itu sudah dikasih tahu, ya. Dan pada mulanya Adam itu tinggal bersama dengan bapaknya. Jadi nggak ada nggak ada alasan untuk mengatakan Tuhan kami tidak bisa dilihat. Justru Tuhan kami itu maunya dilihat karena kami ini anaknya. Sekarang dia sedang mengumpulkan kami lagi untuk kembali untuk melihat dia nanti di sorga, gitu loh, ya. Ya, lalu di situ juga dikatakan bahwa Allah di dalam Timotius juga, ya, sifat Allah itu ke Esa. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Esa kalau menyebut dirinya kami di tempat Bapak? Ya, silakan. Habis. Belum habis itu masih belum. Ya. Oke, terima kasih. Saya tertarik dengan kriteria Tuhan yang dibilangkan, entah siapa tadi namanya, dibilangnya Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh oksigen. Iya, Pak Dokter. Pak Dokter tidak butuh jalan, tidak butuh hal segala macam, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh oksigen, tidak butuh ini dan itu. Saya jadi teringat apa saya ini, remote AC saya ini. Remote AC saya ini tidak butuh oksigen ini. Tidak butuh makan. Apakah ini juga Tuhan? Saya bingung. Ya, ini Tuhan apa enggak, ya? Saya enggak tahu. Definisi Tuhan itu bagaimana? Harusnya jangan terjebak dari ucapan sendiri, ya. Kalau dibilang tidak butuh makan, tidak beranak, ini pun juga tidak beranak ini. Tidak diperanakkan, dia juga tidak bisa beranak. Ya. Kemudian kalau dibilang Tuhan memiliki 20 sifat, coba cari searching sifat manusia lebih enggak dari 20. Takutku Tuhan jadi kalah dengan manusia. Ya, Tuhan punya 20 sifat. Manusia bisa punya misalnya 40 sifat. Kalah dong, ya. Manusia lebih hebat. Ya. Dan ya saya belum menemukan mereka menjelaskan Tuhannya secara baik dan jelas, ya. Kalau dibilangnya Tuhannya itu ada, kalau ada artinya bisa didefinisikan, bisa digambarkan. Karena Tuhan itu sendiri yang menjelaskan. Contoh di surah 4:164 dia mengatakan berbicara langsung dengan Musa. Dan kalau kita lihat di surah 28:30, Musa mendengar suara yang berkata, "Akulah Allah pencipta langit dan bumi." Artinya di situ Tuhan bisa digambarkan, ya. Jangan kalian bilang Tuhan kalian tidak bisa digambarkan, tidak bisa ini, tidak bisa. Enggak lah. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kalau dia ada bisa digambarkan. Apalagi Tuhan, dia berfirman. Dari firman-Nya kita tahu Tuhan itu bagaimana, ya. Jadi jangan dibilang bahwa Tuhan berfirman melalui malaikat, melalui ini, enggak. Khusus untuk Musa, dia langsung berbicara langsung, ya. Dan itu dipertegas Allah SWT sendiri.
Ya, baca surah 4164 itu. Memang dikatakan di sana aku berbicara langsung kepada Musa. Dan Musa menjawab di surah 28 ayat 30, 31, 32, 33. Dia bilang, ya Tuhan. Kepada pohon itu dia mengucap, ya Tuhan. Kalau kalian baca surah 28, 30 itu jelas dikatakan dari sebatang pohon. Dan pohon itu mengaku dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya terserah kalian mau bilang apa. Kalau kalian bilang, wah itu kan hanya media. Ya, kalau melalui media pohon kalian tidak repot, tidak sibuk. Tapi kalau melalui media manusia kalian kelonjotan itu nggak bisa. Jangan berbuat standar ganda ya. Jadi bagiku definisi Tuhan kalian sampai saat ini kalian tidak mampu mendefinisikan. Kalau kalian bilang tidak ada yang setara dengan Tuhan kalian, hampir semua Tuhan di muka bumi ini setara dengan Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian tidak bisa turun ke bumi menjadi manusia. Habis. Oke, saya. Ya, Baik, silakan. Saya memperkenalkan Tuhan saya dari Nabi Muhammad kan. Ketika Nabi Muhammad itu mengatakan Qul huwallahu ahad, ini juga kan diakui oleh Musa. Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa, diakui oleh Yesus. Terus ketika saya mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun, kan banyak tadi ayatnya yang saya sebutkan pakai perjanjian lama. Tidak ada yang seperti aku. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat, kan sama. Nah terus, jadi Tuhan apa yang dikenalkan Nabi Muhammad yaitu Allah, sama seperti yang dikenalkan oleh Musa dan Yesus. Nah pertanyaannya, ada orang malah mentuhankan yang pelantara ini, seperti Musa, Yesus, ya itu kan cuma penyampai firman. Kau dituhankan, berarti kan ibaratkan gini, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Ya sama seperti Krishna, tahta, kan jelmaan dari Wisnu. Apakah seperti itu Tuhannya Kristen? Ya, padahal menurut Yesus, ya aku ini utusannya Allah, penyampai firman, diutus untuk Israel saja, seorang nabi. Ya, misalnya dia utusan untuk Israel dalam Matius 19:24 yang aku utusan. Yohanes 17:9 ya utusan. Matius 19:28 utusan. Bahkan KPR ya. Kisah Para Rasul 13:23 ya utusan. Matius 26 utusan. Matius 10:5-6 ya utusan. Bahkan dia apa? Di dalam dia seorang nabi. Pengakuan Yesus itu. Ya, di dalam Markus 6:4 ya, begini seorang nabi ditolak kan gitu. Terus Lukas 24, pengakuan masyarakat ayat 9 juga mengatakan dia utusan. Ya, terus apa lagi? Penyampai firman. Ya, di dalam Yohanes 12:50 ya, dialah yang memerintahkan aku memerintahkan apa yang aku sampaikan, ya. Atau apa yang sebab segala firman yang aku sampaikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalam Yohanes 5:30 ya, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Nah, sekarang ketika ajaran Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad utusan, penyampai firman. Ya, utusan itu siapa? Untuk seluruh bangsa. Mana ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia seorang nabi. Mana dalilnya? Maka Muhammadun abba mirjaliku walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi, seorang nabi, utusan nabi penyampai firman. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman wahyu. Berarti kan sama dengan Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jelas. Jadi apa yang Tuhan yang saya ceritakan, baik menurut Nabi Muhammad, menurut Musa, menurut Yesus, sama. Nah beda, ajaran di luar samawi. Tuhan itu menjelma jadi manusia. Ya, seperti apa? Zeus, Jupiter, Athena, atau Brahma, Wisnu, Siwa, itu kan dewa yang menjelma jadi manusia. Apakah Yesus kamu jadikan seperti itu? Ya, Tuhan yang turun gitu. Padahal Yesus mengaku, apakah akulah Tuhan itu turun menjadi saya? Pernah? Ada nggak di ajaran samawi itu? Tuhan dilahirkan, lalu ketika umur sudah dewasa, dia menjadi Tuhan gitu. Jangan. Mawan, mau langsung? Ya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganti. One way, Komarudin, come on. One way, kemana aja dirimu? Aduh. Ya, ayo, binti Abu Bakar, Komarudin, ayo, come on. Bagaimanakah cara melihat Tuhan? Yang jelas Tuhan umat Islam itu tidak bisa dilihat. Ya. Lalu bagaimana cara kita melihat Tuhan? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-115. Timur dan Barat. Ya. Timur dan Barat. Tolong di-share screen dulu Al-Baqarah 115.
Oke. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun engkau melihat, disitulah wajah Allah. Kira-kira bunyi ayatnya seperti itu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 115. 15. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu mungkin. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kita kemanapun kamu melihat. Jadi yang dilihat oleh kita itu alam raya. Jadi Tuhan itu dilihat dari kreasinya. Apa itu kreasinya alam raya itu? Ya, alam raya adalah ciptaan Tuhan. Jadi kemanapun kita melihat, yang kita lihat adalah kreasi Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan yang maha indah. Tidak semata-mata daun itu jatuh kalau tidak ada yang mengatur. Tidak semata-mata planet beredar ya menurut orbitnya masing-masing kalau tidak ada yang mengatur. Itulah Tuhan kami. Kemanapun kau melihat, ya, dimanapun melihat itulah kreasi Tuhan. Wajah Tuhan itu adalah kreasinya Tuhan. Jadi Tuhan mustahil bisa dilihat. Ya, di dalam kitab-kitab terdahulu pun gitu. Jangankan mendengar suaranya, rupanya suaranya pun kau tidak bisa dengar. Gitu. Jadi mustahil itu dalam kehidupan fana Tuhan tidak bisa dilihat. Apa? Tuhan bisa dilihat mustahil. Ya, Tuhan mustahil bisa dilihat. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam pun ketika berdialog dengan Tuhan menggunakan media tabir, yaitu api gitu ya. Jadi umat Islam ini hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Kita hanya bisa melihat kreasi Tuhan. Karena Tuhan dilihat dari kreasinya yang sempurna, manusia dilihat dari perbuatannya. Ya, demikian saja dari saya. Silahkan ke Bang Tahta. Terima kasih. Ya, masih ada waktunya ya. Masih ada, Eman. Jadi kalau kita itu nanya tentang ketuhanan, nanya ke para nabi, kan para punya kitab mereka. Nanya ke Yesus gitu loh. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah. Seperti apa dia? Kamu tidak bisa melihatnya. Jangan nanya ke Kristen. Kalau nanya ke Kristen seperti dewa turun menjelma, seperti Krishna gitu. Sri Rama ya. Makanya nanya ke kitab samawi. Ya. Oke, itu saja. Udah pas itu jamnya. Nanya ke saya saja. Oke, Putih, silakan. Ya, terima kasih Pak Tata tidak menjawab, bahkan tidak membantah saya ketika saya bukakan bahwa ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Tata itu ngawur semua. Lalu ditambahkan lagi dengan ayat-ayat Alkitab kita yang ngawur lagi gitu ya. Jadi jelas ya, ketika yang pertama sudah ngawur itu jadinya itu artinya dalil Anda, perkataan Anda itu hanya omong kosong gitu kan. Omong kosong ya, karena apa? Karena dikatakan di situ tidak ada yang seperti dia yang Allah yang penebus dan juru selamat. Bahkan di dalam Yesaya 43 itu dia menebus umatnya, dia menyelamatkan umatnya, dialah yang mengabarkan, dia memberikan manusia sebagai ganti nyawanya. Ya, itu ayat-ayat comotan semua ya. Lalu Pak Tata tambahkan lagi ayat comotannya yang ngawur lagi ya. Pak Tata memperkenalkan Nabi Muhammad tidak ada yang seperti Allah gitu kan, katanya yang goib-goib. Tetapi saya lihat juga yang goib-goib itu ternyata yang ditulis di dalam kitab Bapak itu adalah Isa, ada yang goib-goib ya. Lalu dikatakan ada Tuhan yang mentuhankan Yesus menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus itu utusan, Yesus itu penyampai firman. Nah ini kan ngawur lagi. Yesus memang utusan, tetapi utusan yang seperti apa dulu ya. Di dalam Roma 8 ayat 3, utusan itu adalah utusan di dalam daging. Orang Kristen tahu apa itu artinya utusan. Utusan yang keluar dari Bapa sendiri, utusan yang berasal dari Bapa sendiri, utusan yang satu dengan Bapa ya. Dia utusan di dalam daging. Ketika dia menjadi daging, dagingnya itulah yang disebut utusan. Ya itu menjadi firman yang menjadi, bukan firman mengutus daging. Maaf, Anda itu sudah ngawur lagi ya. Lalu dikatakan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia penyampai firman. Ketika Yesus mengatakan dia menerima firman, tetapi karena dia Tuhan, dia mengatakan barang siapa menuruti firmanku. Firman yang dia terima itu adalah firmannya juga gitu. Ayat-ayat Alkitab dicomot-comot sesuka hati gitu kan. Lalu dikatakan juga bahwa tadi Yesus adalah hanyalah seorang utusan ya kan, utusan atau nabi. Nah pertanyaan saya tadi untuk Pak Dokter ya,
ketika Tuhan itu seperti itu, saya juga mengakui ya, saya juga Pak Rudi ya, betul juga ya. Jadi kalau misalnya Tuhan seperti itu, yang tidak tidak makan, tidak minum, ya segala macam ini juga nih alat-alat elektronik tidak makan, tidak minum. Pertanyaan saya, apakah ada Tuhan yang kayak gitu Pak, gitu ya? Apakah ada Tuhan yang tidak berbicara kepada umatnya, lalu umatnya itu ciptaannya kapan dia bisa menciptakan umatnya? Saat ini dengan one way, bukan Pak Dokter. Yang tadi jawaban Pak Dokter satu kali saya bicara sebentar. Satu kali bicara. Saya ya. Jadi saya mau nanya, apa ada Tuhan yang seperti Bapak punya? Dikatakan Tuhan itu tidak berbicara dengan umatnya hanya melalui nabinya. Nah, sekarang nabinya mengatakan bahwa hanya milik Allah dan milik Allah lah timur dan barat. Betul. Tuhan sendiri tidak berbicara kepada umatnya. Lalu ini nabi, perkataan nabi kan ini, dan milik Allah lah Tuhan timur dan barat, hanya kepada Dialah dan sebagainya. Dialah yang mempunyai langit, Dialah yang mempunyai sorga. Ini kan perkataan Nabi. Bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah perkataan Allah? Karena Allah sendiri tidak pernah berbicara dengan umatnya, gitu kan? Habis. Sebentar, ya Kak. Sebentar Pak Rudi, sedikit lagi Pak Rudi, sebentar ya. Oh ya udah silakan Pak Rudi. Sedikit disiplin. Emang warung. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Sampai detik ini kalian selalu mendefinisikan Tuhan kalian itu seolah-olah tidak berarti. Tuhan kalian bilang goib, iblis juga goib. Tuhan tidak bisa bicara langsung kepada manusia, iblis juga tidak bisa bicara langsung kepada manusia. Jadi saya heran, entah apa yang mau kalian katakan ya. Saya pun tidak ngerti ya. Dan kemudian kalian bilang bahwa Tuhan itu tidak bisa menjelma menjadi ini. Siapa bilang? Kau baca surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon keluar pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Biar jangan jadi fitnah, coba saya bacakan kalimatnya itu ya. Terserah kalian mau bilang apa. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita melihat atau hadir di zaman Musa, pasti kita mendengar misalnya di belakang Musa, siapapun dia, saya nggak usah pala kau framing Krishna lah inilah, koreksi dulu Tuhanmu jadi pohon, kan begitu. Oh itu bukan jadi pohon, siapa bilang? Ayat itu jelas mengatakan dari sebatang pohon keluar pengakuan aku adalah Allah ya. Jadi kalau saya pas di belakang Musa, pasti saya bilang, wah pohon ini mengaku Allah ini kan, ya. Aku adalah Allah katanya. Kalau zaman sekarang, kenapa kita mengerti Tuhan itu, wah di tahtanya begini, karena sudah diberitahu. Tapi pada saat itu Musa, kan belum diberitahu, itu baru dia bertemu Tuhan. Jadi dia melihat pohon itu bicara bahwa dia adalah Tuhan, dan dijawab si Musa. Kan Musa menjawab di situ ya. Di ayat ke-33 kalau salah, 32 ya. Musa mengatakan apa? 33. Musa mengatakan begini. Dia Musa berkata, ya Tuhanku. Jadi memang pohon itulah. Tuhan jadi pohon, kalian tidak marah-marah. Tuhan jadi manusia, kalian marah-marah. Oke, sudah berapa kali ku bilang, kalian mengatakan, wah itu pohon itu bukan Tuhan. Tetapi dia menggunakan pohon itu sebagai tabir. Oke. Bisa enggak manusia menjadi tabir? Bingung kalian? Wah mana bisa? Ya jadi pohon bisa, jadi manusia kok enggak bisa sih? Dan manusia itu mengaku nanti, aku adalah Tuhan. Pohon aja bisa mengaku dia adalah Tuhan. Masa jadi manusia nggak bisa tabir jadi manusia nggak bisa mengaku dia adalah Tuhan? Lawak aja kaliannya. Sampai kapanpun kalian itu janganlah melawan-lawan ahlul kitab. Ya, jadi definisi Tuhan yang kalian sebutkan itu sampai detik ini semuanya rancu. Tuhan goib, iblis goib. Tuhan tidak bisa dilihat, iblis tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bicara kepada manusia langsung, iblis juga tidak bisa bicara langsung kepada manusia, dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Sedikit kasih kesempatan saya sedikit catatan. Silakan. Tentang AC-nya Bang Rudi Yohanes itu yang lemah. AC itu tidak bisa menyala tanpa ditindis, butuh pertolongan, butuh listrik, butuh tangan saudara, butuh listrik. AC itu tidak bisa menyala tanpa pertolongan. Qiyamuhu binafsihi itu artinya berdiri dengan sendirinya.
Bapak salah. Maha itu Pak, beda dengan manusia. Saya bilang sifat Allah itu maha. Contoh, saudara mengatakan iblis itu gaib. Tapi tidak maha gaib, saudaraku. Jadi masih mampu dijangkau. Iblis itu masih mampu dijangkau, masih mampu terpental. Dengan manusia saja yang beriman insya Allah dengan izin Allah, iblis itu tidak ada apa-apanya. Walaupun dia gaib, tidak maha gaib. Ingat itu. Jadi saudara memiliki sifat, tetapi tidak maha. Ingat, kata maha itu berbeda dengan suci. Dengan maha suci itu beda. Suci itu hanya mungkin terbebas dari dosa. Tapi maha suci, mana ada Tuhan, ada kotoran dari perutnya. Itu tidak maha suci. Itu suci, tapi tidak maha suci. Ingat, jadi sifat Allah itu maha. Ada kata maha di depannya. Jangan samakan otak Anda itu dengan Allah. Tidak mungkin bisa sampai. Gitu kan, Anda terbatas. Sementara Allah tidak punya keterbatasan. Punya iradah, punya kehendak. Maha berkehendak, punya kodrat. Contoh, ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia, maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Artinya apa? Semua ciptaan yang ada di bumi ini dan di langit, semua galaksi, itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 33. Jadi, matahari berputar, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, itu kan sesuai dengan sains. Apa yang dikatakan Al-Quran sejalan dengan ciptaannya. Jadi eksistensi Allah, apa yang dikatakan Al-Quran sejalan dengan sunnatullah yang ada di bumi. Sehingga keberadaannya kita bisa secara Saya jadi gini, kata Buti, saya cuma pakai kosong. Saya pakai dalil aja dianggap kosong. Padahal saya tampar pakai kitabnya sendiri dari tadi. Mulai dari awal sifat-sifatnya Tuhan dalam perjanjian lama. Kedua, Yesus itu bukan utusan biasa, utusan seperti apa? Yang namanya utusan, coba baca Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Nah sekarang Yesus ngaku utusan. Berarti apa tugas dia? Maka baca Yohanes, baca Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya udah, utusan ya itu. Ya, masa kita mau paksa? Enggak, Yesus, pokoknya kamu harus jadi Tuhan. Masa mau gitu? Terus, tentang Bang Rudi. Ingat ya, saya Al-Quran itu 10 tahun saya belajar itu. Per titik saya tahu maknanya. Mulai dari asbabul nuzul, tafsir, ilmu nahwu, syaraf, mantek, bade, bayan, ma'ani. Maksudnya apa di belakang tabir itu? Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu illa wahyan aw mi wara'in hijab aw yursila rasulan fa uya ilaih. Jadi Allah itu kan samawi. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Lalu bagaimana caranya mereka bertiga ini dapat wahyu? Maka kalau dalam Islam, kalau Nabi Muhammad dengan Yesus melalui wahyu. Karena memang Tuhannya ada di langit kan? Ya. Sebagaimana dalam Matius 3:3, 2:3-9. Bapakku yang di surga. Nah sekarang, kalau bapakmu di surga, gimana kamu dapat firman? Katanya, sesuai apa yang aku dengar. Dengar dari mana? Emang teriak-teriak, Tuhan dari langit. Kan gitu kan ya. Jadi utusan yang namanya utusan, ya tetap dia menerima firman, tetap bukan Tuhan. Terus, mau miroin hijab, yang Musa mendengar itu, makanya sering saya, apa maksudnya miroin hijab itu? Makanya punya gelar, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Tapi, pohon itu bukan wujudnya. Makanya saya kasih istilah gini, saya bicara dengan Gion, pakai HP. Apakah HP itu wujud saya? Wong Gion dengar dari situ. Nah, au miroin hijab itu di situ, pakai seperti itu. Nah, ini kan kita bahas Al-Quran. Dan saya per titik tahu maknanya itu, maksudnya apa ya. Jadi bukan berarti Allah berwujud menjadi Tuhan, enggak.
Ya, menjadi pohon enggak. Tapi memperdengarkan suaranya lewat pohon itu. Nah, sehingga sekarang gini ya, kalau kalian tidak mau seperti Tuhan yang aku sampaikan, padahal aku pakai 3 dalil, mulai ucapan Yesus, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Coba nanya ke mereka. Ketika mereka mengatakan hidup yang kekal ini mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti kan sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus nanya kamu, coba nanya. Terus seperti apa Tuhan itu, Allah itu, Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Mau protes? Wah, berarti tidak tahu apa-apa Tuhanmu Yesus. Mau gitu? Ya, makanya bilang aja kamu itu Tuhannya itu pagan gitu loh. Bukan seperti yang dikenalkan Yesus gitu loh ya. Oke, lanjut. Ya, Pak Tata, saya mau kasih tahu Tuhan yang namanya Tuhan paga objek yang ayat-ayatnya dibaca seperti mantra gitu kan. Itu yang kayak gitu pagan, yang kalau beribadah pakai pakaian-pakaian, itu ada semua tertulis di dalam kitab kami ya. Kalau beribadah pakai pakaian-pakaian ibadah gitu. Yang seperti itu ciri-ciri pagan ya. Lalu cuci kaki, cuci muka, itu semua ada Pak. Ada di tempat kami yang ciri-ciri pagan, dan yang paling identik adalah mengarah kepada satu titik dan ada objeknya yang disembah sujud, yang dicium-cium. Itu namanya pagan Pak ya. Itu dia namanya pagan. Adapun Bapak bilang Krishna apa, itu kan dongeng Pak. Nggak pernah ada satupun yang betul-betul real ya, yang Tuhannya datang menjadi manusia tuh nggak ada Pak. Satu-satunya yang tercatat itu adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena dia memang real, dia nyata. Yang lain itu kan cuma dongeng, cuma ngikut-ngikuti kebenaran ya. Semua tuh ngikut-ngikut kebenaran. Ngambil-ngambil dari ayat kami, lalu dicomot-comot ya. Supaya apa? Supaya diaku benar juga. Nah seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan bilang pagan. Pagan itu justru ada di tempat Anda. Yang muter-muter itu di tempat Anda sendiri. Kami nggak pernah muter-muter yang seperti itu ya. Lalu dikatakan Tuhan itu sifatnya maha ya, maha berkuasa. Tetapi pertanyaan saya sama Pak Dokter, kalau maha berkuasa kenapa nggak bisa menampakkan diri ya? Lalu maha berbicara, kenapa nggak pernah berbicara? Lalu maha berkuasa, kenapa tidak bisa memberikan mujizatnya kepada nabinya gitu kan? Lalu Tuhan itu adalah maha suci, tidak ada kotoran dalam dirinya. Ya memang Yesus juga dia bukannya ini ya, Yesus dikatakan karena katanya Yesus adalah Tuhan lalu tidak ada kotoran dalam dirinya. Saya mau kasih tahu, ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya jadi manusialah. Kalau dia nggak ada kotoran dalam dirinya, kalau dia nggak sedih, kalau dia nggak sakit, itu bukan jadi manusia. Itu artinya manusia jadi-jadian. Dan untuk Pak Tata, lagi-lagi salah ayat terus Pak, salah ayat terus ya. Bapak mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan apa yang aku sampaikan kepadamu berasal daripada Bapa gitu kan. Nah setelah itu ditanya kepada Yesus ya, dari mana asal firman itu? Yesus mengatakan, telah sedemikian lama engkau bersama-sama aku Filipus ya, tetapi engkau ini tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku ya. Jadi Bapa penyampai firman itu diam di dalam diri Yesus. Nah ini satu paket ya. Lalu Anda mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu pun ngawur ya. Apa hubungannya dengan bersahadat-bersahadat? Ini bicara tentang hidup yang kekal untuk diberikan kepada murid-muridnya. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Allah yang benar itu dan utusannya. Ayat yang kelima, utusannya itu sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa itu sendiri ya. Jadi Anda bohong banget gitu loh kalau bawa ayat kami ya. Baca dulu ayatnya, konteksnya supaya tidak ketahuan bohongnya gitu ya. Di dalam Matius 33:29 itu juga sesuai dengan apa ya, kamu tidak pernah melihat suaranya ya, rupanya pun tidak. Nah, itu juga itu konteksnya buat orang-orang Farisi, buat orang Saduki, bukan buat kami. Oke. Mana belnya kok nggak bunyi? Itu masih ada tuh ya. Enggak, itu ulangnya. Oke, terima kasih. Sampai hari ini pun, sampai detik ini kalian mendefinisikan Tuhan kalian lawak-lawakan aja. Tuhan maha, katanya maha. Tuhanmu tidak maha hadir. Tuhanmu tidak bisa hadir di dunia ini di dalam hati sanubari 1 miliar orang. Iblis maha hadir. Bisa yang menggoda orang di Amerika, bisa dia menggoda orang di Indonesia, bisa menggoda orang di mana-mana. Luar biasa iblis ini ya. Tuhanmu hanya di satu tempat yang dia tidak bisa turun ke bumi, tidak bisa kemana-mana, ya diam gitu loh. Gak bisa apa-apa. Jadi itu bukan maha. Kalau bagi kami, ya maaf ini ya, dalam agama kami mengibaratkan batu. Batu itu tidak perlu kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya batu. Tapi kalau bagi kami, Tuhan kami suka-suka dia, mau dia punya anak, mau dia ini tidak ada yang bisa melarang kok. Ya, dia iblis tidak mungkin lebih hebat dari Tuhan, tidak mungkin itu ya. Yang berikutnya,
Kalian bilang Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang sungguhnya Tuhan. Ya kawan, tahu nggak kalian? Tanpa ada yang memeluk agama Islam, Tuhan yang kalian sembah tidak akan ada yang menuhankannya. Kenapa? Itulah kelemahan kalau Tuhan menurunkan agama. Kapan itu Islam stuck? Coba lihat di dalam Al-Quran. Sebelum Ibrahim datang, bapaknya penyembah berhala. Artinya tidak ada nabi sebelum Ibrahim. Di atasnya ya, nggak ada sebelum Ibrahim lahir. Artinya pada masa itu Allah SWT tidak ada yang menuhankan. Maka dia bukan Tuhan saat itu. Tuhan orang itu apa? Berhala, batu-batu semuanya. Ya, jadi itulah kelemahannya kalau misalnya Tuhan menurunkan agama. Tetapi kalau Tuhan kami tidak pernah datang membawa agama, tetapi kasih. Kasih itu abadi, tidak pernah putus. Ya, kemudian kalian bilang Tuhan menyampaikan melalui pohon. Pohon itu bukan Tuhan, tetapi contohnya handphone. Ya sudah, sekarang Tuhan menyampaikan melalui manusia dan manusia itu mengaku, aku adalah Tuhan. Menurut kalian bagaimana? Oh, Tuhan bukan manusia itu. Betul, bukan manusia itu. Tetapi kenapa kalian tidak terima ada manusia mengaku Tuhan? Kenapa? Ya kan? Pohon kalian terima mengaku Tuhan. Ya bukan Tuhan bukan pohon. Aku nggak bilang Tuhan jadi pohon, enggak. Terserah kalian. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan itu melalui manusia. Aku adalah Tuhan. Kalian nggak terima. Kan lucu, pohon kalian terima, itu tak kalian terima ya. Jadi usahakan mendefinisikan Tuhan itu dengan baik dan benar. Karena contoh-contoh kalian akan kupukul kepada kalian seperti Tai Chi Master ya. Kalau kalian bilang kayak tadi, Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Remote ini juga tidak butuh makan, tidak butuh minum ya. Kalau kalian bilang, wah ini butuh listrik, butuh inilah. Tuhanmu juga butuh umat kok. Kalau nggak ada umat, mana bisa dia jadi Tuhan? Andai kata seluruh dunia ini bukan Islam, maka tak ada yang menyembah Tuhan itu, maka dia tidak jadi Tuhan. Orang menyembah remote ini, maka remote inilah Tuhan. Oke, ada habis? Oh belum, 6 detik lagi. Jadi pahami itu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Biar saya menanggapi sebentar ya. Ya, silakan. Oke. Kata Bang Rudi, Tuhan umat Islam tidak ada di mana-mana. Kita baca surat An-Nisa ayat ke-126. Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang saya sayangkan dari tadi Bang Rudi sama Bu Tia hanya asumsi-asumsi saja. Saya bilang mustahil Tuhan itu bisa dilihat dan mustahil Tuhan itu terjebak dalam ruang dan waktu. Karena yang terjebak dalam ruang dan waktu itu berhala, bukan Tuhan gitu. Saya tidak mungkin ya umat Islam itu mengimani manusia yang menjadi Tuhan. Kenapa? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya tersendiri gitu? Lalu definisi Tuhan itu apa? Di dalam kemisteriannya, Tuhan itu ingin sekali dikenal oleh semua makhluk ciptaannya dengan cara berfirman. Sebagaimana dalam surat Innani annallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan itu pasti menyatakan diri bahwa dia itu Tuhan. Ya, sedangkan Yesus itu tidak pernah bilang bahwa dia adalah Allah Bapa, dia adalah satu-satunya Tuhan, tidak pernah gitu. Ya. Tuhan seperti apa yang bisa Yesus dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 Tuhan dia Yesus berdoa kepada Bapa. Bagi saya yang normal pikiran yang akalnya jalan, apakah ada Tuhan yang berdoa gitu? Di mana keilahian Yesus? 100% manusia, 100% Tuhan, itu irasional banget gitu. Apakah mungkin gitu? Apakah mungkin pencipta sekaligus ciptaan dalam satu pribadi? It's so crazy, sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Jadi sekali lagi ya, Bang Rudi, Islam itu dan Bauti, tolong sadarlah ya, gunakan akal dan logika. Jika mudah banget menerima hidayah Islam itu ketika kita menggunakan akal dan logika. Ya, dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Tuhan seperti apa yang untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, lalu dalam banyak ya, ada banyak ayat sekali di dalam gospel bahwa Yesus itu utusan. Kembali lagi pakai akal dan logika kita. Apakah mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri? Sekali lagi di sini saya tekankan, Islam hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Ya, Islam cukup menggunakan akal dan logika dan melembutkan hati untuk mendapatkan hidayah Islam ya. Bagi saya konsep ketuhanan yang berasal dari Tuhan mustahil bertentangan dengan akal dan logika kita. Ya, definisi Tuhan yang sangat jelas itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat meminta segala makhluk ciptaannya, sementara Yesus itu meminta kepada Bapa. Ya, apakah ada mungkin Tuhan meminta? Sedangkan Tuhan itu
tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya baik secara ideologis dan teologis. Gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Tuhan, sebagaimana Yesus sampaikan. Seorang pengutus tidak akan lebih besar, seorang utusan tidak akan lebih besar dari sang pengutus. Demikian, terima kasih. Oke. Nah, pertama ya, Bu Uti, ketika saya itu 3 orang Pak Tata ya. Bukan siapa, Iya. baru saya. Iya. Gitu. Iya, Nah, Pak Tata. jadi ketika Bu Uti itu mengatakan apa yang saya sampaikan itu dongeng, Krishna itu. Nah, kalau kalian Kristen ini, bukan menurut saya yang dongeng, menurut Yesus dongeng kalian itu. Kapan Yesus mengatakan saya ini jelmaan Tuhan seperti Krishna? Ada nggak? Ketika kalian itu mengatakan ajaran pagan itu dewa jadi manusia, lalu kamu katakan dongeng, nah kamu juga dongeng. Mengaku pengikut Yesus, kapan Yesus mengatakan jelmaan Tuhan? Wong dia mengatakan utusan, nabi, penyampai firman, itu ya, itu. Terus, Tuhan itu suci, tidak ada kotoran. Ya makanya dia tidak mau jadi manusia itu kotoran. Ya. Ada kotoran, Bu Iti. Kalau sakit perut dia buang kotoran. Makanya tidak mau jadi manusia ya. Oke, terus berasal dari Bapa, dari yang diam pada dirinya. Kalau Yesus itu Bapa diam pada dirinya. Di mana Bu Uti? Ya, coba kamu baca ya. Dalam Matius 2:39. Oleh Bapakku yang di surga, makanya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau ada 2 orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, bukan pada dirinya. Kalau cuma ada di dalam dirinya, maka pakai ayat lain itu mereka juga bisa. Ya, makanya kalau ada ayat itu gini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Mereka kamu Tuhankan juga karena ada bertiga ini, Bapa, Anak, mereka. Terus aku dan Bapa satu agar mereka juga jadi satu. Nah, mereka juga kamu satukan juga. Dalam Yohanes 17:21 ayat 23. Nah, sehingga apa? Jangan protes ke saya, protes ke Yesus gitu loh. Terus Tuhannya Bang Rudi maha hadir. Iya, karena kalian pagan gitu loh. Maha hadir. Coba nanya ke Yesus. Ketika Yesus mengatakan hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Dalam Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16-17. Jadi hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Coba kamu nanya. Pagan gak Tuhannya Yesus itu turun jadi manusia? Ternyata kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Makanya samawi. Kalau Tuhan itu harus hadir, maka bukan samawi namanya. Ajaran dongeng kata Bu Uti. Dewa-dewa menjelma jadi manusia. Itu dongeng. Kalau ajaran Yesus. Karena tidak hadir, Bang Rudi mau protes. Yesus, seperti apa Tuhanmu? Oh, kamu tidak bisa melihatnya, dia di surga. Wah, dongeng kamu, Sus. Mau gitu? Masa Tuhan tidak maha hadir? Seharusnya seperti dewa dong. Zeus, Athena, Minerva. Gitu. Mau kayak gitu? Ya bukan ajaran samawi, jangan mengaku pengikut Yesus dong. Kalau Tuhan itu harus turun jadi manusia. Makanya harus tahu, gini ya, tak kasih tahu. Kalian harus tahu membedakan ajaran samawi dan ajaran di luar samawi. Ketika kami Islam, saya tidak pernah dari tadi itu memakai satu dalil dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un, qul huwallahu ahad. La yudrikul absar, tidak bisa dilihat. Itu juga saya kasih perbandingan dalam perjanjian lama. Semua para nabi menyampaikan Tuhan seperti itu. Apakah kamu mau mengatakan bahwa Tuhan itu... Habis. Oke, lanjut. Ya, saya ya. Ya. Ini ya, saya. Boleh. Bukan. Si Suma lagi. Ya Bu Uti lah. Oh, saya ya. Lagi. Ya, memang Pak Tata memang dia bilang saya ini. Memang begitu Pak Tata ya. Ayat-ayatnya comotan semua itu. Kan saya udah bilang, Bapak mau terima apa tidak? Ya tidak, silakan. Yang dimaksud utusan itu kan sudah ada ayatnya. Kami orang Kristen ngaku kok. Ya memang Yesus utusan kok, banyak kok kata-kata utusan gitu kan. Tetapi utusan apa dulu? Ketika dia menjadi daging, itulah yang disebut utusan. Roma 8 ayat 3, ada ayatnya, ada dalilnya, ada faktanya, ada pemberitaannya, ada penjabarannya. Kalau Anda nggak mau terima, itu urusan Anda gitu kan. Terserah Pak Tata mau terima atau enggak. Utusan buat Yesus itu adalah tubuh daging jasmaninya itu. Ya, utusan yang keluar dari Bapa, ya, utusan yang berasal daripada Bapa gitu kan. Lalu dikatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya gitu kan di dalam Ibrani 5 ya. Di situ kan ditulis dalam hidupnya sebagai manusia, ya sebagai manusia ya dia berdoa kepada Bapaknya. Bapaknya yang mana? Yang ada di sorga, yang mana lagi? Yang ada di dalam dirinya, yang mana lagi? Yang berkuasa di alam jagat raya ini, yang maha hadir gitu. Oleh sebab karena Bapa kami itu maha hadir, maka kami nggak perlu berkiblat. Kami mau ngadep kiri, menghadap kanan,
ngadap ke atas, ngadap ke bawah, ya dia ada gitu. Yang berkiblat itu kan artinya Tuhannya ada di satu tempat. Disitulah kalian berhadap gitu loh. Saya kalau ngomong kepada satu orang, saya menghadap ke dia. Ya begitu juga ketika Anda bicara atau berdoa kepada Tuhan Anda, ya Anda menghadap kepada Tuhan Anda yang ada di mana, yang kalian kiblati itu. Ini adalah identik bahwa Allah kami itu ada maha hadir. Ketika dia diam di dalam diri Yesus, dia tetap bertata di sorga. Sebagai manusia dia menyeru kepada Bapakku yang di sorga. Tetapi ketika ditanya mana Bapakku, Bapakku diam dalam diriku. Ya, lalu Bapak mengatakan dia nggak pernah mengaku jelmaan Allah. Oh, mengaku banget. Bahkan dia mati di kayu salib ketika dikatakan bahwa dia menyebut dirinya anak Allah. Karena anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Ya, di dalam Matius 5 ayat 18. Ya, oleh sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia mengaku bahwa bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu dia mengaku jelmaan Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia adalah anak Allah. Bahkan di kayu salib itu dia dihukum mati karena dianggap menista Allah, mengaku Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ngapain kamu bilang kamu nggak ada sama sekali? Anda yang tidak tahu gitu loh ya. Udah nggak tahu nih Pak Tata ya. Lalu dikatakan bahwa Yesus itu satu dengan Bapa. Oh, emang iya dia satu dengan Bapa. Kalau dengan murid-muridnya ya memang satu dalam spirit, dalam spiritual, dalam visi misi. Tetapi dengan Bapa dia satu dengan Bapa karena apa? Dia pemilik kerajaan sorga. Apa yang dimiliki Bapa aku miliki gitu kan. Kerajaan itu malaikat itu dia yang punya gitu kan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Bapa memberikan hidup yang kekal. Dia segala kuasa telah diberikan kepada aku, kata Yesus. Satu dengan Bapa. Ya, dan bahkan Bapak tidak menghakimi siapapun gitu ya. Jadi ngawur gitu loh Pak. Benar, kami orang Kristen mengatakan Bapak ngawur. Jadi dari awal Bapak itu cuma muter ini, cuma beretorika doang. Ya. Habis. Lihat kejam itu Bu Uti, jangan nyerocos terus. Malu kita. Oke, terima kasih. Dibilang poin pertama mustahil Tuhan bisa dilihat. Berarti Tuhanmu tidak bisa lihat. Ya, iblis juga nggak bisa dilihat. Jadi apapun kalian buat definisi, kalian semua salah terus. Iblis tidak bisa dilihat ya. Tuhan tidak terjebak ruang dan waktu. Ya, Tuhan kalian di ars. Ars itu adalah sebuah ruang. Iya. Dan waktunya adalah dari bumi ke sana ada 1000 tahun, ada 50.000 tahun, ada menyatakan diri Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya Tuhan. Ya, iblis juga menyatakan dirinya Tuhan karena dia ingin menyesatkan orang banyak. Jadi sama lah ya. Jadi tidak ada kelebihannya. Apakah Tuhan Anda ada berdoa? Ya, Tuhan kalian bersyalawat. Apa? Lebih lucu lagi tuh. Kami berdoa berbicara kepada Tuhan. Sementara kalian bersyalawat katanya apa? Memuji Nabi. Sementara Nabi tak mau bersalawat kepada Tuhan. Ya, Tuhan berbuat dari dirinya sendiri. Berarti kau Tuhan. Kau kan berbuat dari diri kau sendiri juga. Gak ada yang mengatur kau ya. Ya, dan ya nggak ngertilah saya, Tuhanmu nggak bisa kok datang ke dalam dunia, jadi nggak bisa berbuat atas dirinya sendiri ya. Tuhan meminta segala sesuatu ya. Ya kalau Tuhan meminta segala sesuatu, dia minta ditolong, minta dibela, itu meminta. Tidak beranak, tidak diperanakkan katanya tadi ya. Kan sudah saya jelaskan apa bedanya kalau kita bicara batu juga tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak akan lebih besar ya. Memang harusnya Tuhan itu lebih besar dari segala. Artinya sudah pernyataan itu tidak relevan lagi ya. Kemudian dikatakan di sini jelmaan Tuhan, kamu bilang Tuhan tidak bisa jelma gini ya. Tuhan kalian menjelma jadi pohon. Kalian bilang apapun itu tetap pohon berbicara dan mengaku dia Tuhan. Sekarang kalau manusia mengaku berbicara, Tuhan berbicara melalui manusia dan manusia itu mengaku Tuhan. Kan aku bilang kalian tidak terima. Tapi Tuhan berbicara melalui pohon dan pohon itu mengaku Tuhan, kalian terima. Kan unik kalian ini ya. Lawak-lawakan. Tuhan suci ya, semua Tuhan mengaku suci. Ya. Baru apa ini lagi? Maha hadir ya. Tuhan kalian tidak bisa hadir. Dia hanya di tempatnya, nggak bisa kemana-mana. Mau kalian bilang dia bisa melihat, dia bisa ini, semua orang mengaku. Saya angkat ini menjadi Tuhan. Saya bilang ini bisa melihat segala-galanya. Siapa yang bisa membantah? Tapi buktinya kan tidak ada.
mendengar suara Tuhan. Lah, Musa kan mendengar suara Tuhan langsung. Kau baca surah 28 itu ayat 30 dan 33. Kan Tuhan berbicara, Musa mendengar suaranya langsung. Gimana sih? Masa suara Tuhanmu nggak bisa didengar? Buktinya Musa mendengar. Berarti itu bukan Tuhan. Habis. Oke. Jadi gini ya. Oke. Jadi ini lucu ya. Jadi ketika mereka membantah dalil saya, itu bukan membantah Islam, membantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Tuhannya tidak bisa dilihat, tidak mau turun, nah dibantah. Kenapa kok tidak hadir di zamannya Yesus, Bukti dengan Ayatnya mana, Pak? Ayatnya mana, Pak? Ya, kamu tidak pernah melihat suaranya. Yohanes 5:37. Jangan macam tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah, jadi gini ya, ketika Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Mungkin di zaman itu, andai kan ada Bu Uti, mungkin dilempar Yesus sama Bu Uti. Saya tidak mau Tuhan yang kayak gitu. Mungkin gitu ya. Aku pengennya Tuhan yang menjelma, mungkin gitu. Jadi Bu Uti dengan Bang Rudi ini sebenarnya protes ke Yesus sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak terima ketika para nabi atau Yesus memperkenalkan Tuhannya tidak bisa dilihat. Karena samawi itu di langit. Kenapa protes ke saya, tidak protes ke Yesus? Karena ketika saya menjelaskan Tuhan tentang dalam Islam, saya juga mengutip perjanjian lama. Banyak tadi loh. Bahkan lebih banyak saya pakai perjanjian lama tentang sifat-sifat Tuhan itu. Oke, terus Maha Hadir lagi Bu Uti ini. Maha Hadir itu Tuhan pagan, bukan Tuhannya Yesus. Kalian protes aja ke Yesus. Yesus, kenapa Tuhanmu tidak Maha Hadir? Kenapa tidak protes ke Yesus dulunya? Itu ya. Terus ngaku jelmaan Allah. Di mana Bu Uti? Yesus itu ngaku jelmaan. Kalau jelmaan tidak usah menerima firman, Bu Uti. Ya, pasti langsung saya ini tidak butuh firman, wong saya sendiri jelmaannya. Emangnya saya Musa? Emangnya saya nabi-nabi Israel yang dulu Tuhan berfirman melalui mereka? Kalau sekarang saya ada butuh firman, seharusnya gitu. Tapi ternyata kalau kamu baca Bu Uti, banyak banget ayatnya dalam Yohanes semua itu. Dia menerima firman, mendengar, menyampaikan sesuai apa yang difirmankan. Itu banyak dalam Yohanes, semuanya banyak. Terus makanya harus tahu Bu Uti, kalau kamu mentuhankan manusia Yesus, coba bedakan. Tuhan itu mengutus apa diutus? Dia mengutus kata, Yesus diutus, berarti bukan. Tuhan itu memberi firman apa menerima? Ya memberilah. Yesus menerima. Ya bukan berarti. Ya mana ada Tuhan menerima firman. Bahkan mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Mana ada Tuhan mengatakan tidak punya ajaran. Terus kuasa katanya. Segala kuasa diberi. Sekarang saya nanya, yang memberi apa yang diberi yang menjadi Tuhan? Itu harus kamu pertanyakan. Yesus tidak berdaya apa-apa, diberi kekuasaan. Nah pertanyaannya, yang memberi Bapa, yang Tuhan, atau yang diberi, yaitu Yesus. Terus, kata Bang Rudi itu lagi tadi ya. Pasti mustahil bisa dilihat. Tuhannya Islam tidak bisa dilihat. Bukan Tuhannya Islam. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus juga nggak bisa dilihat. Terus sholawat katanya. Udah aku bilang, jangan kutip Al-Quran, saya ahli tafsir. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi, apa? Rahmat di situ. Bukan berdoa-doa seperti kita berselawat kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Muhammad. Bukan. Sholawat itu ibaratkan selamat. Selamat ya Bapak Jokowi, kamu menjadi presiden. Kita disuruh memuliakan. Selawat itu kembalinya kepada kita. Nah, makanya kalau pakai Al-Quran itu hati-hati kalau lawan tahta. Oke, lanjut. Silakan. Oke. Ya, saya hanya menanggapi Bang Rudi ya. Bang Rudi ini debater senior, tetapi saya jawabannya asumsi semua, tidak berdasarkan dalil. Apa yang disampaikannya asumsi. Saya hebat ya apapun jawaban. Kalau diskusi hanya asumsi itu nilainya kosong Bang Rudi ya. Coba mohon ya menggunakan dalil. Allah itu meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat ke-126. Ya bahkan hati Bang Rudi itu Allah tahu. Itulah Tuhan. Lalu tadi Bang Rudi menyinggung sifat istiwa ya, tentang kita baca surat Hud karena memahami Al-Quran itu harus dengan hati, tidak cukup dengan akal dan logika. Surat Hud ayat 7, aksi Allah di atas air. Lalu kita cari tahu ya, surat Al-Isra ke-45, apa hakikat air? Allah menciptakan segala sesuatu, binatang yang hidup, baik yang melata atau yang dua kaki berasal dari air. Lalu diperkuat lagi surat Al-Anbiya ayat ke-30 ya, dia menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Jadi jika arsy Allah di atas air, berarti Allah berada di atas kehidupan segala makhluk ciptaannya. Allah itu berkuasa atas kehidupan segala makhluk ciptaannya. Kenapa? Hakikat air itu adalah kehidupan. Dalilnya surat Al-Isra ke-45 dan surat Al-Anbiya ke-30. Jadi itu loh cara memahami sifat istiwa. Kita harus tahu esensi dari air itu apa.
Al-Quran sudah menunjukkan, karena di dalam Al-Quran itu antara ayat satu dengan ayat yang lainnya saling menjelaskan gitu ya Bang Rudi ya. Sayang sekali ya, mohon maaf sekali Bang Rudi itu tadi berasumsi semua tidak menggunakan dalil gitu, padahal Bang Rudi itu debater senior gitu. Jadi sekali lagi Bang Rudi ya, Tuhan umat Islam itu tidak mungkin bisa dilihat. Tuhan semua, Tuhan umat manusia, Tuhan saya dan Tuhan Bang Rudi itu mustahil bisa dilihat gitu. Ya. Kalau Tuhan bisa dilihat, untuk apa mengimani lagi? Mengimani itu mempercayai sesuatu yang kita tidak bisa lihat, itu namanya beriman gitu. Ya, kalau bisa dilihat buat apa mengimani lagi gitu. Ya, jadi Bang Rudi mohon ya kalau berdiskusi menggunakan dalil-dalil biar lebih elegan, lebih elok ya dan lebih mendidik ya. Itu saja. Lalu kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Sekali lagi ya Bang Rudi, cukup mudah sekali untuk menerima hidayah Islam menggunakan akal dan logika saja. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan mustahil bertentangan dengan akal dan logika kita. Ya, 100% manusia, 100% Tuhan, bagi saya itu irasional banget gitu. Ya, masa Tuhan pencipta sekaligus ciptaan, kan tidak mungkin gitu kan. Ya, Islam hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Ya, sekali lagi Bang Rudi, saya mengajak ya kepada siapa saja saudara saya yang Kristiani semua, mudah kok mendapatkan hidayah Allah itu. Ya, mudah banget. Apa itu? Menggunakan akal dan logika kita. Ya, konsep ketuhanan yang sesuai dengan akal dan logika hanya Islam dari semua ajaran agama. Ya, hanya Islam yang konsep ketuhanan itu antara akal dan logika itu saling seiring dan sejalan. Demikian saja, terima kasih. Ya. Habis. Ya, saya ya. Ya, jadi si Wanwe bilang ya bahwa Tuhan itu maha tahu. Nah, pertanyaan saya, kalau dia maha tahu, kenapa dia mengatakan mudah-mudahan gitu kan? Ya, itu Tuhan maha tahu ya. Lalu kalau dia maha tahu, apalagi tadi kamu mengatakan ya. Lalu Tuhan itu, Tuhan umat Islam itu tidak bisa dilihat. Ya memang tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat mustahil, untuk apa beriman? Itu namanya iman yang konyol ya. Karena keiman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu harus ada buktinya. Kalau enggak itu konyol ya kan? Karena tidak ada makanya tidak ada dilihat ya. Segala sesuatu yang tidak ada memang tidak bisa dilihat. Ya, tetapi iman itu sebenarnya adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu akan terbukti. Sekarang ini kami tidak bisa melihat Tuhan kami karena dia sudah naik ke sorga. Tetapi nanti buktinya akan terlihat. Ya, kami akan mendapatkan bukti itu. Karena apa? Dia sudah hadir. Ya, bukti-buktinya sebelumnya sudah ada. Itu yang namanya beriman yang tidak konyol gitu ya. Lalu kata Pak Tahta ya, apa saja yang kamu minta dalam namaku ya kan? Yesus berdoa kepada Bapaknya, meminta ya, berdoa kepada Bapa. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya. Yesus berdoa kepada Bapa, kami minta kepada Tuhan Yesus. Yesus pun penjawab doa, Yesus pengampun dosa gitu kan. Nah, masalahnya Bapak tadi mengatakan ya, suaranya tidak kamu dengar ya, di dalam ini ya. Tetapi di dalam Yohanes 5 ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah itu saya bilang, asal comot ayat orang. Ini bicara kepada orang Farisi yang nggak kenal Tuhan. Bicara kepada orang Farisi yang tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dalam hatinya. Ya, firman Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Itu kan asal comot ayat, Pak. Ya, jangan comot-comot ayat orang, saya bilang nanti saya bikin malu gitu loh ya. Lalu dikatakan ya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh maaf ya, Musa itu Tuhannya bisa dilihat. Bahkan di dalam Keluaran 20 itu karena dia terlalu sering menyampaikan diri dan membuat mereka mati, lalu mereka minta, Musa tolonglah kalau Elohim datang jangan dalam bentuk yang membuat kami mati begini, kami takut. Tolonglah agar dia datang dalam bentuk yang seorang nabi saja seperti dirimu. Ya, lalu Musa bilang, oh tetap dia tetap akan datang. Oleh sebab itu Musa mengatakan ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu. Ya, Elohim mengatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya di Gunung Horeb, dengan mengatakan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya, takut aku mati. Ya, seorang nabi akan dibangkitkan bagimu. Nabi yang adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Jangan Anda mengatakan Tuhan kami nggak bisa dilihat. Maaf, Anda hanya menghayal ya.
menghayal lalu menghayal lagi ya. Lalu dikatakan gini ya, Yesus tidak pernah Tuhan Yesus kata Wan W, mustahil ya Tuhan itu terikat ruang dan waktu ya. Tuhan mustahil tadi apa tadi? Mustahil utusan adalah pengutusnya gitu kan. Ya, lanjutin Pak. Utusan sama pengutusnya Pak. Habis. Ya. Bang Rudi tunggu, Bang Rudi harus pakai dalil ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Loh, saya kan sudah ngasih dalil banyak-banyak itu. Yang saya baca itu sudah saya sebutkan tadi surah-surah ini. Kenapa pula nggak pakai dalil? Oke, Tuhan tidak bisa dilihat ya. Tidak seorang pun melihat Tuhan di Yohanes 1 ayat 8 itu ya. Itu kan Yesus sedang di dalam dunia. Dia bicara sama orang yang ada di situ. Artinya orang yang di situ memang tidak pernah melihat Tuhan. Oh, ini ada masalah. Sebentar. Punyanya kok mati. Halo? Suaraku kedengaran? Kedengaran, biasa. Halo? Biasa Pak. No problem. Stop. Agak ada penetrobel. Stop dulu. Ya, udah. Aku nggak bisa dengar suara kalian. Ntar ya. Oke, sudah. Oke, sekarang saya lanjutkan ya, bahwa Tuhan kalian bilang tidak bisa dilihat. Ya aku kan mengkonter ucapan kalian. Ya iblis juga tidak bisa dilihat. Tidak perlu ku kasih ayatnya. Memang kau bisa lihat iblis kan? Tidak bisa. Ya, berarti apakah kau mengatakan iblis itu adalah Tuhan? Kan tidak. Tuhan tidak menerima firman. Lah pohon yang digunakan Tuhan itu berbicara apa menerima firman? Kan tidak. Artinya pohon itu kau anggap Tuhan. Karena dia tidak menerima firman. Tetapi langsung keluar firman dari dalam pohon itu. Yang memberi firman. Tuhan adalah yang memberi firman. Loh, surah 28:30 itu kan jelas. Pohon itu yang keluar suara. Artinya pohon itu memberi firman kepada Musa. Hai Musa. Katanya kan. Aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Gimana sih? Kalian itu mau ngaku pohon itu adalah Tuhan, urusan kalian. Tuhan maha tahu. Siapa bilang? Kau baca surah 7. Iblis yang maha tahu, dia tahu bahwa Allah itu penyesat. Karena engkau telah menyesatkan aku, katanya. Maka berilah aku tangguh. Dia sendiri menentukan hukumannya. Kemudian dia bilang, sampai pada hari dibangkitkan. Allah aja nggak tahu akan ada kebangkitan, nggak tahu. Malaikat juga tahu bahwa manusia akan buat kerusakan di bumi, Allah nggak tahu. Jadi mana Allah, aduh sudahlah. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi definisi Tuhan kalian sampai saat ini belum tuntas. Kalian belum bisa memperkenalkan Tuhan yang kalian sembah. Semua kelebihan Tuhan kalian itu ada pada iblis. Iblis tidak bisa dilihat. Iblis tidak bisa di sana. Kalau maha hadir katanya pagan. Kenapa kau bilang maha hadir pagan? Sementara kau mengakui Tuhan ada di segala lini. Seluruhnya milik Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Apakah di hatimu ada Tuhan? Sampai kiamat pun kalian tak akan mampu menjawab. Kalian hanya bilang bahwa Tuhan melihat hati kami. Aku tanya, apakah di hatimu ada Tuhan? Kalau kami ada. Tuhan ada di hati kami. Dalam bentuk apa? Roh Kudus. Jadi definisi-definisi yang kalian bilang itu masih bisa disetarakan dengan benda. Dengan iblis. Wah, Tuhan itu maha goib. Ya, iblis juga maha goib. Kau nggak bisa ngapa-ngapakan iblis. Wah, Tuhan itu tidak bisa makan, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya, batu juga tidak butuh makan. Sama dengan makhluk. Mana ya? Coba tunjukkan yang tidak sama dengan makhluk. Oh, Tuhan punya 20 sifat. Wah, makhluk punya 80 sifat. Kalah. Tuhan punya gelar 99. Nama. Manusia juga bisa. Belum, masih 14. Habis 14 itu. Oke. Oh iya. Sorry. Oke, pertama ya, ini diulang-ulang terus ya. Jadi apa? Untuk apa beriman kalau tidak bisa dilihat? Karena iman itu apa? Bukti pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah makanya bukti. Apakah ketika Yesus memperkenalkan Tuhannya tidak bisa dilihat, kamu katakan, ya saya sudah mau beriman terus Yesus, maksud Tuhanmu tidak bisa dilihat? Mau gitu kamu? Kan Yesus yang mengatakan tidak bisa dilihat. Terus Yesus berdoa gitu kata Bu Uti tadi. Nah, iya namanya manusia yang berdoa lah. Manusia yang kamu tuhankan itu berdoa. Untuk apa dituhankan? Masa Tuhan tidak bisa dilihat?
menghayal ya. Hayalan kalau ada Tuhan tidak bisa dilihat. Ya kamu protes ke Yesus lagi. Ketika Yesus mengenalkan Tuhan tidak bisa dilihat, hayalan ini Yesus ini. Kenapa kamu udah bilang gitu? Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Karena samawi. Makanya samawi, langit. Jadi Tuhan itu tidak mau teriak-teriak dari langit. Ya, tapi melalui para nabi gitu loh. Sehingga kalau kamu di zamannya Yesus pasti kamu protes kamu. Wah, menghayal Yesus itu. Masa ada Tuhan tidak hadir? Ya, masa dia memperkenalkan Tuhannya tapi tidak hadir? Menghayal. Pasti gitu sama bukti. Gitu ya. Terus kata lagi-lagi Bang Rudi ya. Iblis juga tidak bisa dilihat. Kamu kenapa tidak protes ke Yesus? Yesus, kalau Tuhanmu tidak bisa dilihat, iblis juga nggak bisa dilihat, Sus. Kenapa nggak gitu? Ya, kan bukan Islam yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Bukan cuma Islam, tapi semua para nabi tadi sifat-sifatnya udah. Ya. Terus apa lagi? Allah penyesat. Ya, karena iblis itu disesatkan. Nah, kenapa? Coba baca 2 Tesalonika ya. 2:11-12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi apa? Mendatangkan kesesatan. Sama saja kan dengan Al-Quran. Makanya jangan pakai ayat-ayat seperti itu. Saya punya semua dalam perjanjian lama, perjanjian baru tentang Tuhan penyesat gitu ya. 2 Tesalonika berapa? Oh banyak. Ini 2 Tesalonika berapa? 12. Berapa? Ya. 11 2 terus ayatnya 11 sampai 12. 2 Tesalonika 2 11 ya. Oke. Nah, terus ada lagi, saya tambah lagi. Keluaran, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, dikeraskan, tidak beriman dalam Keluaran 7:3. Oleh Allah, hatinya Fir'aun dikeraskan biar dia tidak beriman. Berarti kan disesatkan kan? Ya. 2 Keluaran 14:17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Nah, berarti apa maksud dikeraskan itu? Ya disesatkan, biar tidak beriman gitu loh. Terus Keluaran 11:3. Lalu Allah membuat orang Mesir berbaik hati kepada bangsa itu. Lalu pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Baik di mata pegawai-pegawai Fir'aun maupun di mata rakyat. Nah itu banyak ayat-ayat Tuhan menyesatkan itu. Bukan hanya dalam Al-Quran. Ya, timer dong. Ya udah. Silakan yang lain. Nggak diunjukin timernya dari tadi tuh ngomong. Iya. Dan masih ada, belum ada timernya. Jadi gini, Allah melalui pohon. Habis. Lewat tadi saya lagi balas Bang. Makanya jangan tidur dong. Kan lagi balas Bang Juma, dia lagi makan katanya. Oke, lanjut. Aduh. Sorry. Ayo, one way. Oke, terima kasih. Tuhan tidak bisa dilihat, kata Bang Rudi, hanya iblis yang tidak bisa dilihat. Ya. Jadi Bang Rudi itu kembali lagi ditabok sama kitabnya sendiri gitu. Kita baca Sefer Shemot, kitab Keluaran di dalam Taurat Musa. Tidak ada yang bisa melihatku, siapapun yang melihatku akan mati. Mana itu? Di mana yo ayatnya? Keluaran pasal 33 ayat 20. Ya, coba saya screen dong Keluaran pasal 33 ayat 20. Wajahku akan sebab wajahku tidak akan kuperlihatkan kepadamu, sebab tak mungkin orang melihatku dan tetap hidup. Gitu. Ya. Tuhan mustahil memperlihatkan wajahnya di dalam kepanan. Kenapa mustahil akan tetap hidup? Karena Tuhan Maha Besar. Jadi Bang Rudi itu kembali lagi ditaboknya sama Alkitab sendiri gitu. Ya, jadi gak usah dengan ayat Al-Quran, dengan Alkitabnya sendiri itu bertentangan semua gitu. Sekali lagi saya bilang, Tuhan itu hanya bisa dilihat dari kreasinya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat ke-115. Dan timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun kau melihat, disitulah wajah Allah. Ya, kemudian kita melihat ke sekeliling kita itu alam raya. Alam raya itu ciptaan Tuhan. Jadi wajah Tuhan itu adalah kreasi Tuhan. Yang kita bisa lihat adalah kreasi Tuhan. Kemanapun yang kita lihat itu adalah kreasi Tuhan. Begitu loh. Ya, sekali lagi Islam itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Ya, lalu Yesus bilang, ya, jika engkau melihatku sama saja engkau melihat Tuhan. Bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus itu kreasi Tuhan, hasil dari kreasi Tuhan. Ketika kita melihat hasil kreasi Tuhan, maka sama saja kita sudah melihat Tuhan. Ya, makanya gunakan membaca Alkitab itu dengan hikmat gitu. Jangan dengan hawa nafsu. Sudah saya bilang. Mana timernya? Keluaran 22 jangan diganggu dong. Aku tuh kan pakai dalil gitu. Bukan saya terus lanjut.
Lanjut. Bukti kebiasaan nih, masih ada kok. Jadi kembali lagi ya, saya tekankan, ya hanya dengan akal dan logika lah ya kita bisa melihat kebenaran Islam. Makanya Bu Uti dan Bang Rudi pakai dong akal dan logika. Aduh, sabar nak. Bu Uti, belum orgasme ya Bu Uti. Mana Ya habis ini. Apa yang terjadi? Waduh. Pindah lagi. Nah, makanya timingnya jangan diganti-ganti. Jadi repot sendiri kan. Oh, wow, salahin timer. Sebentar dikit Oke. lagi. Semawan. Sudah. Kenapa lo jatuh? Udah saya bukan atau siapa nih? Belum, Buru-buru amat. Masih ada 59 Kata detik. bacanya Roto udah pakai dalil, ya percuma Bu Uti. Tuh, masih 48 detik tuh. Sedikit bisa saya tambahkan 48 detik. Oke, lanjut Pak ini. Oke. Tadi ada satu hal yang saya pertanggapi bahwa Allah itu tidak maha hadir dan tidak bisa mengenali. Jelas saya sudah bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allah itu ada tidak Tuhan selain Dia, hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Saya pribadi, saya tidak pernah memerintahkan makanan yang saya punya untuk lambung, saraf itu protein pisahkan dengan lemak, pisahkan dengan vitamin, pisahkan dengan mineral. Itu pekerjaan Allah mengurus makhluknya. Bagaimana sih saudaraku ini? Orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal penciptanya, karena merasa dirinya adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Titik. Oke. Ya. Silakan. Ya, Muslim mengatakan Allahnya tidak bisa dilihat, tidak bisa berbicara dengan siapapun. Tetapi mari kita melihat ya, kontradiksi sendiri di tempatnya mereka. QS 20 ayat 11, ya Allah berbicara, melihat, ya. QS 12 ayat 27, QS 9 ayat 28, QS 4 ayat 164, QS 2 ayat 253, QS 5 ayat 116, banyak. Ya Allah berbicara gitu kan. Jadi kontradiksi sendiri ya ketika dikatakan Allah tidak berbicara, tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa dihampiri. Ketika Nabi Muhammad ya naik ke Sidratul Muntaha bolak-balik mendengar suaranya, ketemu, bahkan negosiasi sampai 50 kali loh bolak-balik ketemu Musa katanya. Ini kan kontradiksi ya, aku bingung konsep kalian Tuhan yang tidak bisa dilihat itu kayak apa. Lalu katanya tidak bisa dilihat, tetapi ada yang lihat kakinya, 2 gitu kan, ada betisnya. Ya banyak sekali gitu ya. Lalu dikatakan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah sekarang saya mau nanya, segala sesuatu yang diminta itu apakah ada buktinya gitu? Pernahkah Nabi Muhammad diberi kuasa untuk menjawab doa-doa gitu kan? Menyembuhkan orang sakit ketika ada orang sakit gitu kan? Mencelekkan mata orang buta, mengusir setan. Pernahkah ada? Oh tidak ada. Ya meminta segala sesuatu, meminta aja tetapi hasilnya apa? Nggak ada gitu kan? Tidak ada. Nabi Muhammad tidak punya mukjizat apapun. Bahkan dikatakan bahwa ketika ada orang meminta kesembuhan, bahkan air wudunya pun diminum nggak sembuh juga gitu loh ya. Lalu dikatakan untuk apa beriman gitu kan? Ya Yesus menyatakan tidak bisa dilihat. Saya udah bilang tadi sama Pak Tata, mau terima atau enggak? Ayatnya tidak mengatakan seperti yang Pak Tata bilang. Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Itu kan untuk orang Farisi. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa dilihat. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu jelas, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya karena Bapa itu diam dalam diriku ya. Dan ayat yang kamu pakai salah lagi, salah seleweng, tepu-tepu ya kan. Ya kan tepu-tepu lagi ya. Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Nah itu sekali lagi ya. Lalu siapa yang bisa melihat aku ya? Mana lagi ya? Di dalam Keluaran ya tadi, di dalam Keluaran 33 ayat 20. Mari kita baca. Seleweng lagi, tepu-tepu lagi ya.
Dia dikatakan gini ya, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ayat ini doang yang dipakai. Selanjutnya dia seleweng-seleweng, dia tepu-tepu, ya kan? Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Nah, tetap kan, ya kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetap bisa dilihat. Kenapa Anda seleweng-seleweng ayat orang, potong-potong, comot-comot, tepu-tepu, ya kan? Itu namanya tepu-tepu. Orang ayat lengkap dipotong-potong, lalu dinarasikan sendiri, buat ayat sendiri, diajarkan sendiri, gitu kan? Nah, kata Habis, weh. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Memang Tuhan ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan, Musa ingin melihat Tuhan kan hampir binasa. Maka Musa meminta di Ulangan 18 itu kan jelas. Aku tidak mau lagi, dia dijelaskan Bu Uti, kenapa kalian tidak melihat itu, ya. Kemudian ketika bilang tidak bisa dilihat, dia berkata, wah bukan cuma Tuhan, iblis. Ya, artinya kalian protes. Aku tidak protes karena Tuhan kami bisa dilihat. Oh, Yesus mengatakan, loh kan sudah kujelaskan Yohanes 1 ayat 8 itu. Yesus bicara bukan kepada orang zaman dahulu, pada saat itu memang gak ada lagi yang melihat Tuhan. Ya, tetapi mereka melihat Yesus. Barang siapa melihat anak, dia melihat Bapa. Selesai kawannya. Jadi jangan kalian kriteriakan Tuhan kalian seperti yang gak bisa dilihat. Berarti kayak iblis lah, hantu belau. Nah, kemudian berdoa. Kalian mengatakan syalawat itu hanya pujian. Tidak, itu ibadah, sebuah ibadah itu ya. Jangan kalian mengarang-arang semuanya. Tuhan memuji. Ya Nabi, ya ini. Tidak, syalawat. Sementara Nabi tidak pernah di dalam Al-Quran diperintahkan syalawat kepada Allah. Hanya Allah dan manusia dan malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Ya gitu kan lupa. Siapa yang Tuhan, siapa yang manusia. Ini juga kita bingung-bingung saja ya. Oke, lanjut. Tuhan menyesatkan, maka kau ambillah kutip-kutip ayat dari Bible. Iya, aku akan mendatangkan. Mendatangkan bukan berarti Tuhan menyesatkan. Tuhan kan mengizinkan iblis. Iblis yang diizinkannya datang. Iblis yang menyesatkan. Ayat itu baca dari atas. Jangan kau searching kata menyesatkan, langsung kau ambil. Tetapi kalau di Al-Quran jelas iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku, dan Allah tidak protes. Ada nggak ayat itu Allah protes? Oh bukan iblis, aku tidak pernah menyesatkan kau. Nggak pernah. Karena memang Allah pun mengulang di ayat-ayat yang lain, dia memang maha penyesat. Tuhan tidak bisa dilihat dan yang melihat akan binasa sudah terlihat. Hasil kreasi Tuhan sama dengan melihat Tuhan. Berarti kalau kau melihat batu sama Tuhan melihat batu kan tidak. Lawak-lawakan aja kalian ya, aduh. Baru kau bilang Tuhan mengurusi makhluknya, makan ini, aduh. Tuhan yang gak sempurna itu bro. Tuhan kami sempurna. Ketika hari ke-6 dilihatnya ciptanya sungguh sangat amat sempurna. Dia tidak ada lagi mengawin-ngawinkan orang supaya jadi anak. Gak lagi bro. Dia sudah dibiarkan semua berjalan sendiri. Ya, dia tinggal santai di surga sana memerintah. Dia memerintah kerajaan surga ya. Jadi tidak lagi dia bekerja cuma 6 hari untuk bumi ya. Itu nggak bisa dibantah. Kalau kalian saya nggak tahu apakah Tuhan kalian itu 8 masa menciptakan langit dan bumi atau selama-lamanya menciptakan langit dan bumi. Kalau dari dalil yang kau bilang berarti Tuhan kalian itu bukan 8 masa menciptakan langit dan bumi. Karena sampai hari ini dia juga berkarya di bumi. Kalian bilang mengurusi makan, mengurusi minum. Memang itu pembantu. Kalau Tuhan kami sudah sungguh sangat sempurna. Jadi nggak perlu lagi dia datang mengurusi ini dan itu. Habis belum? Pret. Masya Allah. Nauzubillah min Udah dzalik. Pak Tata, udah kita selesai ya, kita closing aja ya, bosan Pak Tata cuma. Udah, closing ini saya. Oke, saya closing. Ya, silakan. Closing saya gini. Kenapa dari awal saya itu menyebutkan ciri-ciri Tuhan seperti apa, baik dalam Al-Quran, dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Setelah aku sebut dalil-dalil semuanya, apa yang terjadi? Ternyata Buti dengan Bang Rudi mengkritik Tuhannya Yesus gitu. Ya, ketika Tuhannya Islam tidak bisa dilihat, ternyata dalilnya sudah aku berikan. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat. Jadi kalau dikatakan Tuhan kami bisa dilihat, karena memang ajaran pagan. Tapi Tuhannya Yesus bisa dilihat nggak menurut Yesus? Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar, Allah. Yesus utusan. Terus ketika nanya ke Yesus seperti apa Tuhannya, Yesus mengatakan tidak bisa dilihat. Tapi Tuhannya Buti sama Bang Rudi bisa dilihat. Berarti Tuhanku dan Tuhanku tahta dengan Tuhannya Yesus sama tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Bang Rudi dengan Putih bisa dilihat karena pagan.
seperti dewa-dewa yang menjelma. Itu intinya. Makanya dari awal ya sifat-sifatnya Tuhan itu sudah aku berikan semuanya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Bang Rudi dengan Bu Uti, itu bukan ngeritik Tuhannya Islam. Tuhannya Yesus sedang dikritik. Karena tadi sudah Tuhan itu gaib dalam perjanjian lama. Tuhan tidak bisa dilihat, tidak mau turun ke dunia, tidak mati, tidak pernah mati. Ya, bukan manusia. Ya, yang terpenting adalah dia di langit, ya, tidak mau turun, tidak bisa dilihat, ya, terus tidak bisa didengar, tidak sama dengan apapun, tidak mau turun ke bumi, bahkan tidak mati satupun. Nah, ketika sudah saya berikan dalil-dalilnya baik dalam Islam perjanjian lama, maka untuk selebihnya perdebatan dari awal sampai akhir, mereka mengkritik Tuhannya sendiri, mengkritik ajaran Yesus, dongeng kata Bu Uti. Ya, karena apa? Ajaran Yesus itu Tuhannya tidak bisa dilihat, itu hayalan. Kalau kata Bang Rudi, iblis seperti itu. Iblis saja tidak bisa dilihat. Berarti Tuhannya Yesus itu sama dengan iblis kan gitu ya. Maka apa? Ketika dalil-dalil sudah kuberikan, maka Bu Uti dengan Bang Rudi debat dengan Yesus ternyata, bukan dengan saya. Saya hanya kasih jalan. Tuhannya Yesus yang dikritik dari awal sampai akhir itu gitu ya. Sehingga begini caranya debat itu. Tema yang bagus ini. Jadi ketika seperti apakah Tuhannya sudah aku jelaskan. Tuhan itu mengutus bukan diutus. Yesus itu diutus. Tuhan itu memberi firman bukan menerima. Yesus menerima. Gitu loh. Tuhan itu ya kuasa. Yesus kuasa aja diberikan. Mujizat itu apa? Mujizat itu ada kuasa yang diberikan oleh Tuhannya yang mengutus dirinya. Diberikan kepada para nabi supaya percaya orang-orang bahwa dia utusannya Allah. Bukan berarti dia Tuhan. Kalau orang bermujizat itu dikatakan Tuhan, maka Musa juga Tuhan. Nabi Muhammad juga Tuhan. Karena diberi mujizat, karena menerima firman. Ya, terus ketika Tuhan membicarakan lewat pohon, kenapa Islam menolak? Ya, kalau memakai Yesus. Kalau memakai Yesus, Yesus utusan, bukan Tuhan kan? Ya, semua para nabi penyampai firman. Apakah mereka Tuhan? Karena penyampai firman. Sebagaimana Allah bicara lewat pohon. Terus bicara lewat Yesus, lewat Musa, lewat Nabi Muhammad. Apakah 3 orang ini Tuhan? Kan bukan kan? Oke. Ya, saya closing. Habis itu Pak Rudi langsung ya. Saya closing. Ibu udah. Iya, saya closing loh. Kok udah ini baru closing Pak Tata? Ini kan baru catatan. Tinggal kalau nggak one way, Pak Dokter gantinya. Loh, tadi bukan closing, tadi menjawab. Curang. Iya, ini closing terakhir. Closing lagi. Sedikit. Tadi saya bilang Allah itu terus-menerus mengelusi makhluknya. Kenapa? Kita bisa bayangkan kalau matahari mendekat 1 meter saja dari bumi atau 2 meter, maka bumi ini akan hangus. Menjauh 2 meter, maka bumi akan jadi salju. Hidupkan waktunya itu. Pak, udah nanti closingnya Pak. Nanti. Jadi ini waktu seperti saya. Itulah. Jadi terus-menerus. Biar dia hidup, biarin aja. Oke. Kalau terus-menerus mengurusi makhluknya, kalau Anda tidak dapat oksigen, Anda mau hidup pakai apa? Kalau tidak ada sinar matahari yang menyinari tumbuhan, Anda mau makan apa? Jadi jangan pakai akal lah. Yang memberikan sinar matahari sehingga tumbuh-tumbuhan hidup, kita makan. Itulah maksudnya terus-menerus mengurusi makhluknya supaya makhluknya ini tidak binasa. Kalau sudah kiamat, artinya sudah tidak ada lagi yang berfungsi. Kapan waktu itu? Pada saat tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Jadi kata Bang Rudi tadi bahwa pada saat tidak ada hamba, ya kalau tidak ada lagi yang menyembah, maka dunia akan kiamat. Insya Allah, selama Muslim masih ada, Islam masih ada mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dunia ini belum kiamat dalam pandangan Islam. Makanya kalau mengatakan bahwa tidak ada, nanti kalau tidak ada Tuhan kami itu, kalau tidak ada menyembah bukan menjadi Tuhan, tidak. Biar seluruh isi bumi ini durhaka, tetap posisinya sebagai Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Biar semua isi bumi ini menyembah dia, tidak satu pun tidak menyembah dia, tetap juga Tuhan seperti apa adanya. Seperti itulah Tuhan Allah yang kami pahami. Jadi tidak bergantung kepada makhluk. Kita bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 11. Saya share supaya saya share dulu. Silakan. Ya. Tabrak aja inian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau langsung saja artinya.
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Tidak ada satu sekutunya dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Jadi kalau ada penolong-penolong, pasti butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh apa itu butuh penolong namanya saudaraku. Itu maksudnya. Saya sudah sampaikan tadi. Ini ayat ini dan agungkanlah seagung-agungnya. Jadi tidak butuh apa-apa. Kalau butuh apa-apa ya tadi diterangkan batu tidak butuh apa-apa. Aduh, pakai otak dong. Batu bisa menciptakan apa? Saya kan tadi ada satu kausa prima menciptakan sesatnya, kemudian sifatnya mencipta, dan ciptaannya kita bisa lihat dan terus mengurusi makhluknya. Jadi apanya? Iblis itu mengajarkan sesuatu kejahatan, sementara malaikat yang diutus Allah mengajarkan kebaikan. Nah, kalau umat Islam menurut pandangan saudara semua berbuat jahat, berarti iblislah Tuhannya. Nah, apakah pandangan saudara seperti itu? Apakah seluruh umat Muslim di seluruh dunia ini berbuat jahat? Apakah tidak ada Nasrani yang berbuat jahat? Seperti itu. Jangan samakan Allah dengan iblis, saudaraku. Ini Pak Dokter, closing atau apa Pak Dokter? Ibu diam aja. Ibu Jawaban. Nah, ini Buti ngomong melulu. Saya sekarang ini kayak closing apa jawabin Pak Dokter? Enggak closing, enak aja. Terserah Buti mau tidur, mau mandi silakan. Ada Pak Andi nyolot lagi nih Pak Andi. Ya Pak Tata nggak nyambung sama sekali, kagak nyambung. Jadi saya ngomong sepertinya berbusa-busa, nggak nyampe di otaknya. Ya harus dicerna dong Pak omongan saya. Saya kan sudah membuktikan ya kepada Pak Tahta bahwa seleweng Pak Tahta mengambil ayat-ayat orang, bahkan sudah saya bacakan gitu semuanya ayat-ayat kekristenan, ayat dari Alkitab yang kamu ambil itu tidak seperti yang kamu maksudkan gitu loh ya. Ngawur semuanya ya, bahkan Keluaran 33 ya kamu selewengkan semuanya Yohanes 14 ayat 10 kamu keras selewengkan semua tadi yang kamu selewengkan. Kamu tidak pernah melihat suaranya ya, rupanya pun tidak, kamu selewengkan. Sudah saya kasih unjuk maksudnya apa. Ini masih dia mengatakan ya kamu menentang mengkritik Tuhan Yesus lah. Memang Tuhan Yesus ngomong apa? Ya sudah dikasih tahu ayatmu itu ayat ngawur gitu kan. Sudah ngawur masih mengatakan kita menentang perkataan dari Tuhan Yesus. Oh maaf, sudah saya katakan Yesus itu dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan Allah. Apa yang saya katakan ini berdasarkan Alkitab dan Anda hanya menyeleweng, tepu gitu loh ya. Masih aja mengatakan kami melanggar perkataan Yesus. Ini kan ngawur ini. Udah ngawur masih aja dia ngawur, masih bertahan dengan kengawurannya. Ya silakan saja gitu ya. Lalu Pak Tata mengatakan bahwa mujizat itu dari Tuhannya. Memang mujizat dari Tuhannya. Makanya saya nanya, mana Tuhannya Nabi Muhammad? Kok nggak punya mujizat? Gitu loh. Pertanyaan harus dijawab itu. Kalau itu mujizat dari Tuhannya, Nabi Muhammad kenapa nggak dapat mujizat ya? Tetapi kalau mujizat dari Yesus, dia itu memiliki mujizat dan dia pemberi mujizat. Mujizat itu berasal daripada dirinya sendiri. Ya. Di hari Pentakosta itu dia mengirimkan mujizatnya dan mujizat kaliber besar terjadi. Ya, semua orang baca di hari Pentakosta itu. Ketika mereka semua murid-muridnya menerima mujizat, ya semuanya bisa bermujizat. Nah, kalau Tuhan Anda kalau memang mujizat dari Tuhannya, mana Tuhannya Nabi Muhammad? Kok nggak bisa memberi mujizat gitu loh. Yesus penerima mujizat dan dia pemberi mujizat. Sebagai manusia dia penerima, tetapi sebagai Tuhan dialah yang memberikan mujizat itu. Roh Kudus itu ditumpahkan kepada orang-orang banyak dan keluar. Ya Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, katanya mujizatnya berasal dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu ketika dia ada di bumi, orang-orang memegang badannya. Karena ketika badannya itu mujizat keluar dari dirinya. Menyentuh saja gitu loh ya. Jadi pret banget ini ya, ngawur ya. Dikatakan bahwa kami mengkritik Yesus sendiri. Maaf, ayat yang Anda pakai itu ngawur. Ya, kami tidak mengkritik Yesus, kami mengikuti perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu kamu tidak mendengar suaranya itu untuk kamu yang nggak kenal Tuhan, Tuhannya nggak pernah kelihatan gitu loh, nggak pernah dilihat gitu loh ya. Jadi ngawur semua. Udah itu aja saya punya ini ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Tata adalah hoaks semata, manipulasi, seleweng-seleweng dan tepu-tepu. Ya, udah itu saja. Silakan. Oke, terima kasih.
si Tata ini memang tidak mengerti apa yang awak ucapkan ya. Dia nggak tahu Tuhan yang disinggung. Dia bilang kami membantah Tuhan Kristus. Mana? Waktu Adam dan Hawa melihat Tuhan kok di Kejadian 3 malah dipasangkan baju kok. Ya, dan ketika di bumi memang Musa akan binasa. Maka di Ulangan 18 dia bilang aku tidak mau lagi melihat yang membuat aku hampir binasa. Maka jadi manusia. Jadi tiang awan, tiang api. Dan Musa memanggil tiang awan, tiang api itu kan dengan Tuhan ya. Terus kalau dibilang Tuhanmu yang tidak bisa dilihat, maka iblis pun tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan kami bisa dilihat. Ya. Terus kalau kau bilang Tuhan tidak pernah mati, ya Tuhan kami juga tidak pernah mati. Cuman Tuhan kami ada bukti dia hidup. Tuhan kalian tidak ada bukti dia hidup. Sampai detik ini kalian belum bisa menjelaskan dia hidup apa enggak. Berbicara enggak bisa, ini enggak bisa, makan enggak bisa, kesana kemari enggak bisa. Apa buktinya hidup? Hidup itu bergerak, kan bisa kesana kemari. Ya. Terus kau bilang tidak mau turun ke bumi. Siapa bilang? Tuhan kami itu bukan batu yang enggak bisa bergeser. Kalau dia ingin turun ke bumi, dia turun ke bumi. Kan begitu. Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun dia maha besar, maha apa. Kalau ingin turun ke bumi, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada kan. Ya. Tuhan mengutus, bukan diutus. Ya kan. Ya. Tuhan mana yang nggak bisa kamu bilang? Loh, Tuhan kami sudah menjelaskan. Dibilang, katakanlah kepada mereka, aku mengutus aku kepadamu. Yang nggak suka-suka Tuhanlah mengutus dirinya sendiri kepada manusia. Siapa bilang nggak bisa? Ya. Baru mengurusi. Tuhan kami itu dibilangnya ciptanya sudah sangat amat sempurna. Ya, memang Tuhan masih bekerja, tapi tidak lagi mencipta di bumi, tidak mengurusi. Bagaimana kalau matahari mendekat 2 cm, 2 km? Alah, berarti Tuhanmu nggak hebat. Kalau Tuhan kami sudah dibuat itu rotasinya semua sudah tercipta itu tidak akan sampai itu katanya. Misalnya ada ini, sudahlah ada diatur itu bagian ini nanti ini menangkalnya. Baru kau bilang kalau tidak ada yang menyembah Allah, ya kan itu artinya kiamat. Coba kau cari literatur Islam. Zamannya bapaknya Ibrahim, siapa yang menyembah Allah? Gak ada. Orang menyembah berhala semua kok. Buktinya gak kiamat. Berarti kau mengharang-harang dongengnya. Tuhan tidak bergantung kepada makhluk. Siapa bilang? Kau pelajari dengan baik-baik ya. Bahwa Tuhanmu tidak akan menjadi Tuhan. Tidak ada yang menyembah kalau tidak mengucapkan nama Nabi Muhammad dalam 2 kalimat syahadat. Baru penolong. Siapa bilang? Di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan mengenai penolong itu. Kau silakan bacalah di Ali Imran ayat keberapa ya? Sebentar, ayat 52. Sudah dibilang di situ penolong Allah. Cuman dibuka kurung dikasih agama. Ya kan? Para hawarian sahabat setianya menjawab, kamilah penolong buka kurung tutup kurung agama Allah. Oke. Jen, saya pindah di HP ya. Komputer mau dipakai anak selesai. saya. Terima saya. Selesai Putri. Oh, udah selesai ya? Udah. Oh, ya. Ini anak komputer mau dipakai anak, saya pindah di HP. Oh, kalau udah selesai ya sudah, saya pamit dulu deh kalau gitu ya. Ntar dulu. Tutup dulu. Ya, tutup dulu. Pak Dokter, tutup Pak Dokter. Ya, saya tutup ya saya dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah uraikan bahwa Allah itu zat esensi. Apalagi nih? Jangan lagi nih, sudah tutup aja. Acara sudah selesai gitu. Saya tutup aja Bang. Gini. Ya, pertama. Panjang lagi nih, tutup lagi kalian, tutup lagi. Gini. Nah, Ya, pertama. kesimpulan ya. Admin yang menutup. Bahwa demikianlah, maka kita ini acara saya sebagai debat kan boleh. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Rudi ya. Insya Allah kita barusan dialognya baik-baik ya, tidak ada apa-apa, bahkan sambil bergurau gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Biar kita pamitnya baik. Oke, saya juga terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenaan. Yang pasti bahwa kebenaran itu ya silakan dengan agama saudara, keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami. Ya. Nanti netizen yang menilai. Saya kira gitu. Siap, terima kasih. Sama-sama minta maaf kalau ada yang salah. Maaf ya, tepu-tepu. Oke, saya izin. Cabut, jangan ditambah-tambahin lagi. Saya keluar. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Saya pamit. Ya. Jangan premium lagi, tepu-tepu. Ini usir Bang. Usir Bang. Masih ada tuh dia Bang. Ya nggak boleh. Keluar. Tanpa diusir gue juga mau keluar. Bye-bye. Iya, nggak boleh ada nambah tipu-tipu segala. Bye-bye.